Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berterima kasih merupakan suatu tindakan yang sangat sederhana untuk kita lakukan di dalam kehidupan ini. Dengan berterima kasih, kita mengungkapkan rasa syukur. Kita membalas budi terhadap apa yang telah kita terima. Namun kerap kali tindakan yang sederhana ini kadangkala kita mengabaikan, kita lupakan, kita hiraukan di dalam kehidupan kita. Sebab bagi setiap kita yang penting adalah apa yang telah kita dapatkan. Para saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, penginjil Lukas pada hari ini dalam bab 17 ayat 11 sampai 19 mengingatkan kita serta mewartakan kepada kita tentang orang kusta yang berterima kasih. Dalam perumpamaan ini, Yesus mengajak kita untuk senantiasa melakukan hal yang demikian ini di dalam kehidupan kita. Ketika mereka mendengar bahwa Yesus datang, serentak mereka berteriak, "Tuhan, Tuhan, tolonglah kami." Teriakan ini merupakan suatu teriakan memohon belas kasih dan kerahiman Allah. Ketika mendengar hal itu, rasa belas kasihan yang ada di dalam diri Yesus datang dan menghampiri mereka. Di hadapan mereka Yesus berkata, "Pergilah dan perlihatkanlah dirimu kepada imam." Sebab mereka telah ditolak, mereka telah tidak diterima di dalam kelompok itu. Ketika mereka memperlihatkan diri bahwa mereka telah sembuh, ada seorang yang dengan rendah hati, dengan keterbatasan dirinya, dan menyadari bahwa dia telah disembuhkan oleh Allah, ia datang mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Itulah orang Samaria yang baik hati. Para saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, kisah seorang Samaria yang telah disembuhkan ini, ia menganggap, ia sadar bahwa kesembuhan pada dasarnya hanya diberikan oleh Allah. Allah telah mengaruniakan kebahagiaan itu. Allah telah mengaruniakan keselamatan itu. Sebab bagi orang kusta yang telah disembuhkan, orang Samaria ini, kesembuhan mendatangkan keselamatan. Kesembuhan itu menyatukan dan kesembuhan mengikat hubungan erat dengan Allah. Pada saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, lewat peristiwa ini, lewat kisah ini, Yesus mau mengajak kita, mau mengingatkan kita untuk senantiasa kembali melihat diri. Apakah kita selalu bersikap seperti orang Samaria yang baik hati ini, yang telah disembuhkan, lalu ia datang mengucapkan syukur dan terima kasih? Atau kita menganggap diri telah sembuh dan pergi tanpa mengucapkan hal yang demikian ini? Santa Teresa dari Kalkuta mengajak kita supaya senantiasa kita bersyukur kepada Tuhan. Ia menyatakan, marilah kita mengawali hari ini dengan mengucapkan syukur di dalam perayaan Ekaristi. Merayakan Ekaristi berarti merayakan ibadah syukur. Sebab di dalam perayaan itu Tuhan hadir untuk menyelamatkan. Para saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan,
Santa Teresia mengajak kita supaya senantiasa melupakan tindakan ini. Ia menyatakan bahwa tindakan ini kecil, tetapi senantiasa mulia di hadapan Allah. Hari ini juga kita merayakan pesta Santo Martinus dari Tours. Dia adalah seorang santo yang saleh. Dia adalah seorang santo yang rendah hati. Ia meneladani hati Yesus yang lembut untuk melayani siapa saja yang membutuhkan pertolongannya. Karena kehadiran dan kesalehannya, karena begitu besar kasihnya, kepedulian sosial yang tinggi, maka ketika ia jatuh sakit, ia berbaring, banyak orang meratapi dengan tangisan. Mereka merasa bahwa mereka akan kehilangan, sebab santo ini adalah santo yang begitu peduli, yang begitu memiliki sikap kasih, karena ia telah mengalami kasih Allah di dalam dirinya. Maka pada kesempatan ini, di dalam permenungan hari ini, saya mengajak kita untuk senantiasa memiliki sikap rendah hati. Sebab barang siapa memiliki sikap rendah hati, ia telah mengalami kasih Allah. Dan jika kita mengalami kasih Allah, maka kita akan bersyukur dan berterima kasih atas semua yang telah diberikan kepada kita untuk menjalani hidup ini. Hanya itulah yang kita bisa lakukan untuk memuliakan kebesaran nama Allah. Semoga demikian. Tuhan memberkati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh